khususnya dalam lingkup atau dalam kaitan dengan ergonomi. Ya, maka terutama kalau kita melihat peran terpenting adalah bahwa fisioterapi, fisioterapi mempunyai peran yang terkait dengan konsultasi. Ya, mengapa 7 hari pertama ini merupakan suatu hal yang sangat mendasar atau sangat penting? Karena ini akan menentukan langkah selanjutnya. Ya, artinya bahwa dalam istilah lain ada yang kita kenal sebagai golden period. Ya, atau periode-periode yang jika periode itu kita tidak berhasil menanganinya dengan baik, maka tentu akan memberikan dampak yang tidak saja ya hasilnya menjadi tidak optimal, tapi bahkan justru memberikan dampak yang lebih buruk. Ya, nah ini yang pertama. Nah, yang kedua adalah fisioterapis juga adalah satu bagian dari multidisiplin. Ya, artinya kalau kita berbicara tentang peran fisioterapi dalam ergonomi, ya ini tidak berdiri sendiri. Ya, tentu juga kalaupun fisioterapi terlibat di dalamnya, maka harus dalam lingkup yang sifatnya memang lebih spesifik. Tidak semua barangkali rekan-rekan kita fisioterapis punya kemampuan atau kompetensi yang sama ya dalam aspek ergonomi. Nah, karena itu dalam bagian yang kita kenal sebagai tim multidisiplin, nah, maka interprofessional collaboration menjadi penting. Ya, kolaborasi antar profesional. Paling tidak kita bisa mengidentifikasi beberapa profesi yang bisa bekerja sama. Ya, antara kan kalau kita lihat dalam lingkup dalam keilmuan kesehatan sendiri, ya, meskipun nantinya peran mereka tidaklah seperti fisioterapi yang punya peran yang lebih luas. Ya, kita lihat misalnya rekan kita dari K3, ya, lalu kemudian dari ergonomi, kemudian juga dari teknik industri, dan kemudian juga kita bisa melihat dari kedokteran kerja atau okupasi, juga rekan-rekan dari psikologi, ya, khususnya psikologi kerja. Nah, artinya semua punya peran masing-masing. Nah, dari peran masing-masing itu tentu yang seperti saya katakan tadi, fisioterapis memang agak unik ya dan mempunyai keistimewaan. Mengapa? Dalam tahapan mulai dari aspek promotif sampai rehabilitatif, fisioterapi punya peran penting di dalamnya. Berbeda dengan profesi lainnya, katakanlah kita mengambil teknik industri. Mungkin dalam tahapan sesuai dengan keilmuan mereka punya peran dalam aspek promotif. Ya, bagaimana keilmuan mereka mengkaji, menganalisis ya terkait misalnya upaya pencegahan cedera dan lain sebagainya. Ya, tentu saja akan berbeda ya, ketika sudah masuk pada tahapan kuratif rehabilitatif. Ya, artinya mereka tidak punya kompetensi, tidak punya wewenang untuk melakukan treatment pada pekerja ya, khususnya pekerja yang mengalami cedera. Nah, berbeda dengan fisioterapis, Bapak, mulai dari tahapan promotif, ya, bagaimana mempromosikan aspek-aspek ya, dan kemudian berkolaborasi ya, juga pada hal yang sifatnya preventif. Nah, itu ketika belum terjadi kecelakaan, dan ketika terjadi kecelakaan kerja, maka perannya juga sangat penting pada aspek kuratif dan sampai rehabilitatif. Ya, maka program-program seperti work hardening dan work conditioning ini adalah salah satu contoh bagaimana fisioterapis bisa memberikan kontribusi yang lebih banyak di sana. Ya, ini yang saya kira juga mengapa saya katakan di awal tadi ya, bahwa fisioterapis memang punya rules, punya peran yang signifikan. Ya, karena itu dalam kaitan dengan multidisiplin inilah ya bagaimana penentuan plan of care-nya. Ya, tentu saja kita harus memandang bahwa pekerja yang mengalami cedera ini dalam konteks di rumah sakit misalnya kita mengenal istilah patient center care. Begitu juga prinsip yang seharusnya diterapkan pada para pekerja ya, meskipun misalnya sifatnya individual ya para pekerja, tapi
tentu saja kita harus memandang bahwa mereka adalah center, mereka adalah pusat, dan setiap dari kita masing-masing punya kontribusi yang sesuai dengan keilmuan kita masing-masing. Nah, kemudian juga ya kita lihat di situ adanya pengembangan Therapeutic Alliance, ya. Dan yang terpenting di sini adalah rencana return to work. Ya, saya kira mungkin dari dosen yang lain sudah Anda dapatkan kaitan dengan istilah ini ya, return to work. Ya, artinya ya kalau dalam olahraga kita mengenal istilah return to sport, artinya return to sport itu tidak berarti hanya kembali mampu berolahraga, tapi yang terpenting adalah kalau memang dia seorang profesional, maka dia harus kembali berprestasi. Jadi tidak sekadar kembali bahwa dia mampu untuk aktif kembali di olahraganya. Nah, begitu juga dengan pekerja. Outcome utama kalau kita memandang ya dalam konteks ergonomi itu adalah performa. Ya, performa. Bagaimana menilai performa? Ya, penilaian performa itu adalah seberapa banyak seberapa banyak produk yang dihasilkan misalnya. Apakah itu produk ataupun jasa. Ya, jadi itu penilaian performa. Ya. Nah, aspek-aspek seperti misalnya bagaimana filosofi, ya. Kemudian misalnya di sana ada konsep yang kita kenal sebagai keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan lain sebagainya. Ya, itu adalah bagian penting. Ya. Nah, begitu juga dengan return to work ini. Jadi tidak saja kembali bekerja seperti biasa, tapi lebih produktif. Ya, artinya paling tidak produktivitasnya sama dengan ketika sebelumnya. Ya, meskipun ini agak sulit. Banyak proses yang harus dilalui sehingga kembali ke sini. Tapi sekali lagi bahwa ini menjadi target utama, ya, bahwa return to work ini menjadi bagian yang sangat dipertimbangkan ketika melakukan suatu langkah-langkah ya, yang sifatnya komprehensif tadi. Ya. Nah, kemudian juga kita bisa melihat ya beberapa contoh misalnya seperti apa sih pada satu kasus ya, misalnya pada cedera akut ya yang terjadi pada pekerja. Nah, apa yang perlu kita lakukan di sana atau langkah-langkah penting apa yang mesti kita lakukan? Ya. Nah, ini pada manajemen injury akut ya, maka paling tidak ada 4 hal yang harus kita pertimbangkan. Pertama adalah manajemen terkait dengan lost time and manajemen terkait dengan waktu yang hilang. Ya, waktu yang hilang atau berkurang ya, dan meminimalkan terjadinya disabilitas. Mengapa waktu sangat penting bagi seorang pekerja? Ya, kehilangan jam kerja bagi seorang pekerja otomatis dia akan kehilangan produktivitas. Ya, maka istilah absenteeism ya ini juga menjadi istilah yang sering kita dengar dalam ergonomi. Mengapa? Ketika seorang pekerja tidak datang bekerja karena sakit misalnya, otomatis dia akan kehilangan jam kerja. Itu bagi pribadinya atau bagi individunya. Tapi apa yang terjadi pada kantor, pada perusahaan? Maka produktivitas otomatis kalau melihat secara keseluruhan pasti akan berkurang. Ya. Nah, dan tidak mudah ya, tidak mudah. Kita harus memahami pekerja ini tidak saja yang sifatnya pada sektor informal, tapi juga bahkan pada yang sifatnya sektor formal. Ya, jadi ini kaitan dengan waktu. Ya, atau istilah lain presenteeism. Kalau ada istilah absenteeism itu mengindikasikan bahwa dia memang tidak datang bekerja. Atau juga bisa jadi presenteeism. Ya, istilah presenteeism ini artinya bahwa dia datang bekerja, mampu datang, tapi dia kurang produktif akibat kondisinya. Nah, ini juga harus dibedakan ya antara absenteeism dan presenteeism dalam kaitan dengan manajemen waktu. Ya, kita bisa bayangkan berapa kerugian yang harus ditanggung oleh perusahaan ketika pekerjanya mengalami cedera dan tidak datang bekerja dalam 1 hari, dalam 2 hari, berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Ya, sudah banyak penelitian yang telah dilakukan bagaimana aspek ini berdampak terhadap cost.
Ya, saya kira juga mungkin dosen lain sudah banyak menjelaskan tentang itu. Nah, kemudian berikutnya adalah manajemen terkait dengan injury neuromuskuloskeletal. Ya, kita tahu bahwa khususnya pada sektor informal ya, kan dampak atau ya tidak saja pada sektor informal juga pada sektor formal ya. Kasus yang banyak terjadi adalah injury neuromuskuloskeletal. Ya, kalau kasus-kasus yang lain itu mungkin karena ada prediktor yang lain ya. Tapi secara umum lebih dominan pada kasus ini. Nah, istilah seperti MSD ya, musculoskeletal disease itu kan sebenarnya menggambarkan kaitan dengan hal ini, meskipun kalau kita analisis lebih jauh, MSD tidak sepenuhnya adalah kasus yang terkait dengan musculoskeletal disease. Atau istilah yang lebih pas ya terkait dengan ini adalah WMSD, Work Related Musculoskeletal Disease. Kalau kita identifikasi ya, dengan diagnosis ICD, ternyata tidak semuanya murni muskuloskeletal. Ada yang kaitannya misalnya dengan sistem vaskuler, yaitu tentu saja menjadi satu hal yang oke, kita sepakat dengan istilah WMSD, tapi dalam list daftar penyakit itu ya sebenarnya memang terutama akibat kerja ya sepenuhnya memang tidak murni pada kasus ini. Nah, yang ketiga adalah memfasilitasi. Ya. Fasilitasi dalam hal apa? Timely. Ya, dalam waktu yang tepat. Ya, selain waktu yang tepat, juga ke siapa, referral ke siapa. Ya, apakah dengan cederanya itu perlu dikonsulkan ke dokter ortopedi misalnya, apakah perlu dikonsulkan ke dokter saraf misalnya. Ya, saya kira ini penting. Ya, kita sangat memahami tentang hal ini. Dan yang ketiga adalah meminimalkan terjadinya injury. Ya, ya, injury ini tentu targetnya adalah pada mereka yang tidak ada riwayat injury sebelumnya atau re-injury ya pada mereka yang punya riwayat terjadinya injury sebelumnya ya. Jadi ini menjadi penting sehingga insiden rate-nya ya, kejadiannya itu bisa diminimalkan atau bahkan tidak ada ya. Dalam konteks di perusahaan istilah yang sangat familiar, sangat lazim adalah zero accident. Ya, zero accident ini menjadi penting dan ini menjadi slogan. Ya, karena apa? Ketika terjadi kecelakaan, ya ini tentu dampaknya tidak hanya pada pekerjanya sendiri, tapi bisa sampai kepada lapan di manajemen. Nah, inilah contoh bagaimana kita bisa memberikan peran di sana. Ya, dan kalau kembali kita berbicara secara general tadi, maka domain kita sebenarnya ya ada pada 4 hal tadi, ya, mulai dari promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, artinya bagaimana sisi promotifnya? Ya, kita sering memberikan edukasi kepada para pekerja. Bagaimana sih melakukan pendekatan yang terbaik, posisi yang ideal ketika melakukan suatu bentuk pekerjaan. Nah, positioning ini tentu kaitannya dengan apa, ya? Apa pekerjaan yang secara fisik khususnya dilakukan oleh seorang pekerja, karena masing-masing punya karakteristik. Ya, tentu juga Anda sudah familiar dengan istilah rula reba ya. Nah, apa sih sebenarnya esensi dari rula reba itu? Kalau kita lihat kesimpulan misalnya nilai 7, ya nilai skor akhir misalnya 7, dilakukan perubahan sesegera mungkin. Tentu secara teknis bentuk perubahannya artinya high risk ya, punya risiko tinggi. Kemudian segera lakukan perubahan. Artinya kesimpulan boleh sama. Ya, tapi secara teknis pasti akan berbeda. Nah karena itu menjadi satu hal yang penting. Ya, bagaimana analisis kita kepada tipikal pekerjaan masing-masing. Baik itu yang sifatnya pekerjaan formal ataupun pekerjaan yang informal. Ya selama ini memang atensi kita lebih banyak pada pekerjaan formal. Oke, pekerja kantoran yang banyak duduk, kita analisis bagaimana seharusnya posisi duduknya. Kalau setiap hari dia lebih banyak bekerja dengan komputer, bagaimana posisi layar dan lain sebagainya. Itu mungkin yang banyak kita atensikan ke sana. Tapi banyak juga sektor informal yang tentu butuh kajian.
Ya, saya pernah mendapatkan dari mahasiswa saya kebetulan ketika mempresentasikan terkait dengan hal ini, bahkan mereka mampu melakukan kajian atau analisis pada pekerja ya. Ini kita katakan sebagai pekerja informal. Yang pekerjaannya itu adalah seorang pengasuh bayi. Ya, dia menganalisis di situ, kemudian mencari referensi atau literatur, lalu kemudian mengkaji secara biomekanik. Oh ternyata pada para pekerja pengasuh bayi misalnya, oh ini positioningnya setiap hari, posisi ini yang lebih banyak atau mayoritas posisi itu dilakukan setiap hari. Nah ini yang kemudian dianalisis. Tentu ketika tadi meskipun nilainya, ya, saya katakan apakah itu ruler riba misalnya 7, bentuk perubahan sesegera mungkin itu pasti berbeda. Nah ini contoh ya, bagaimana hal ini kita bisa lakukan dengan melalui langkah-langkah seperti misalnya pada sisi promotif preventif. Karena itu jauh lebih baik. Ya, seharusnya peran atau porsi terbesar seharusnya diberikan di situ. Ya, pada sisi promotif dan juga preventif. Nah ini saya mengambil dari guidelines yang ada yang terakhir ya terkait dengan ergonomi ya. Silakan Anda bisa cek full access di orthopiti.org. Ya, Anda tinggal cari di situ clinical practice guidelines, dan ini salah satu clinical isi dari clinical practice guidelines ya yang apa ya dari sisi ergonomi, pada aspek ergonomi ya, karena deteksi itu memang masih mayoritas kasus muskuloskeletal dan juga sport ya, tapi kalau lihat perkembangannya kemudian juga banyak di sana kita banyak temukan CPG ya, clinical practice guidelines yang terkait dengan kesehatan wanita juga ada, kemudian juga ada satu terkait dengan neuromuskular ya, dan termasuk salah satunya ini adalah yang terkait dengan ergonomi ya. Jadi itu yang saya kira penting untuk melihat ke sana, karena CPG ini adalah guidelines ya, guidelines yang tentu saja guidelines ini dikembangkan dari evidence yang ada ya. Saya kira juga Anda sudah mendapatkan di mata kuliah yang lain ya, evidence based practice, bagaimana hierarki evidence atau piramid evidence ya, yang arahnya mulai dari systematic review ya pada level tertinggi, systematic review, ataukah juga systematic review and meta analysis, atau juga systematic review and network meta analysis. Ini kemudian dikompilasikan dengan apakah dengan yang level tertinggi sampai ke level yang di bawahnya. Ini kemudian dikompilasikan untuk menghasilkan suatu guidelines. Nah ini ya, jadi kalau kita lihat ada hal-hal yang terkait dengan pertanyaan ya, pertanyaan yang tentunya akan mengarahkan Anda lihat kaitannya dengan sidebar yang ada di sebelah. Ya, jadi misalnya kaitan dengan worker with participation restriction. Nah, apa yang kita perlukan Anda lihat pada sidebar pertama di sini. Ya, di sidebar di sini kita akan bisa melihat apa saja hal-hal yang perlu kita pahami. Ya, kita lihat misalnya type of injury ya, atau health condition and body areas affected, kemudian kategori pekerjaannya, kemudian kapan terjadinya, lalu kemudian deskripsi kerjanya, dan apakah ada riwayat sebelumnya. Ya, ini kalau kita berada pada gather referral intake data pada sidebar 1. Nah, kemudian berikutnya kita lanjutkan, is adequate information available ya, terkait dengan functional job demand. Ya, kalau tidak maka kita lihat di sini, engage with the employer to clarify job demand and modified duty option. Nah, ini kemudian kita kembangkan lagi ya, jika iya, lalu kemudian use validated tools and or interview to screen for risk. Nah, di sini pentingnya kita melihat faktor-faktor resiko. Ya, mudah-mudahan bisa jelas kelihatan. Ya, jadi antara lain begitu. Kalau kita lihat adalah screen for psychological atau workplace risk, ya, resiko di tempat kerja. Ya, bisa dalam hal yang kaitannya dengan yellow flag. Ya, yellow flag itu berarti mengindikasikan pada aspek secara psikososial. Kemudian workplace itu bisa kita kenal dengan istilah blue atau black flag. Ya, jadi beberapa hal yang terkait dengan hal ini yang tentu kita harus identifikasi. Nah, lalu kemudian berikutnya, langkah selanjutnya adalah proceed to examination. Nah, apa saja yang perlu di-examination? Dilakukan pemeriksaan. Anda lihat di sini, examine body function and body structure. Ya, ini saya kira konteksnya adalah
ICF, ya. Kemudian identify comorbid. Comorbid apa saja yang bisa berdampak terhadap suatu hal yang dialami oleh para pekerja. Ya, obesitas misalnya, depresi dan lain sebagainya. Ya, kemudian bagaimana performa secara fisik, ya, tentu ini dilakukan dengan tes. Nah, hal terpenting sebenarnya pada saat pemeriksaan ini, ya, administer standardized, valid and reliable physical performance. Ya, jadi ini kembali kepada hal yang kita kenal sebagai psychometric properties, bahwa dalam melakukan tes, pemeriksaan, bentuk pemeriksaan itu atau tools yang digunakan adalah tools yang benar-benar memenuhi kaidah itu, psikometrik. Ya, dia harus valid, dia harus reliable, minimal 2 itu. Ya, yang lain saya kira banyak, ya. Tapi saya kira kita tidak terlalu memfokuskan ke sana. Ya, nah sampai kita lihat misalnya ya, does the worker have work activity limitation? Nah, maka kita lihat kaitan dengan activity participation. Ya, nah seperti saya katakan tadi, pada sidebar 4 ini, ya, berarti kita membandingkan compare worker abilities to job demands. Bagaimana kemampuan pekerja terhadap pekerjaan itu sendiri. Ya, karena begini, ada orang yang merasa jika beban kerjanya itu terlalu berat, itu menjadi masalah. Ya, tapi ada juga tipikal yang lain, jika pekerjaannya itu menurut dia terlalu ringan, itu juga menjadi masalah buat dia. Nah, ini yang perlu diidentifikasi. Jadi tidak selamanya beban kerja yang berat itu menjadi satu-satunya sumber masalah bagi pekerja, bagi seorang pekerja. Ya, karena seperti tadi, bisa jadi pekerja yang lain justru tidak merasa tertantang, pekerjaan itu menurut kategori dia itu sangat ringan. Nah, inilah menentukan bagaimana job demand dengan worker ability ini memang identifikasinya personal. Kita tidak bisa menyamaratakan keseluruhan. Ya. Nah, sama halnya ketika penanganan pada kasus-kasus yang di luar ergonomi, ya tentu pendekatan secara personal pun menjadi satu hal yang penting. Ya, karena mereka tentu punya kapasitas yang berbeda, kemampuan yang berbeda. Ya. Sehingga kaitan dengan job demand juga ini harus kita sesuaikan. Ya, tentu ada kompensasi, ya, bahwa mereka yang punya kemampuan yang lebih tentu harus diberikan kompensasi yang lebih dibanding yang standar rata-rata atau yang bahkan di bawah standar. Ya, maka di sini tentu harus berlaku apa yang kita kenal sebagai reward and punishment. Ya, kalau dia mempunyai performa yang lebih baik, ya tentu ada reward yang lebih baik. Nah, tapi kalau dia berada di bawah under performance, ya berarti di situ mestinya juga ada punishment. Ya, jadi fair, penilaiannya itu fair. Ya, kemudian langkah selanjutnya adalah proceed to physical therapy intervention. Nah, kita bisa lihat di belakang, ya. Tapi sebelum saya ke situ, saya ingin menekankan dulu tentang fear avoidance model. Mengapa? Ya, ini juga penting karena tadi disebutkan di sini kaitan dengan fear avoidance model, ya. Nah, sehingga perlu kita mengulas kembali ya secara singkat saja, ya. Karena Anda lihat di sini ya, terutama pada poin tadi di psychological atau workplace risk, ya. Anda lihat di situ ada high fear avoidance belief, ya. Ketakutan, ada ketakutan yang berlebihan. Nah, sehingga saya menampilkan ini sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hal tersebut? Ya, artinya begini, ketika seseorang mengalami suatu masalah dan dia merasa ketakutan dengan masalahnya, maka itu sebenarnya justru memperberat masalahnya. Ya, tapi ketika ada orang mengalami masalah dengan masalah yang sama dengan orang lain, tapi dia bisa menerima keadaannya, maka tentu ada mekanisme sehingga dia menjadi lebih cepat proses pemulihan. Itu secara prinsip. Ya, kaitan dengan fear avoidance model. Ya, juga sama. Ya, jadi ketika terjadi injury, nyeri, no fear, ya, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, mungkin ada tapi minimal. Maka di situ akan terjadi suatu proses konfrontatif. Konfrontatif itu dalam arti begini, ada upaya untuk dalam tanda kutip melawan kondisinya. Nah, melawan itulah yang justru mengarah kepada hal yang lebih baik. Artinya dia tidak dengan ketakutan berlebihannya lalu kemudian sudah merasa ya sudahlah pasrah. Ya, tapi ada proses ya dalam tanda kutip konfrontasi ini, ya dia melawan, ya.
melawan tentu dengan cara yang positif, ya, sehingga akan terjadi suatu proses recovery. Tetapi kalau dia tidak bisa menerima kondisinya, ya relatif pasrah, tidak ada dalam tanda kutip proses perlawanan, ya inilah yang kemudian memunculkan apa yang kita kenal sebagai vicious cycle. Ya, orang sering mengatakan itu sebagai lingkaran setan. Ya, ini yang agak sulit nanti penanganannya. Oke, nah tadi ya kita lihat bagaimana ketika sudah dilakukan evaluasi oleh fisioterapis. Nah, jadi artinya di sini kita bisa melihat ya, sebenarnya peran kita itu menjadi peran yang sangat vital. Ya, mulai dari hal awal, ya, ini menjadi bagian kita sampai misalnya kita akan lihat ya, Anda lihat di sini sampai ke aspek fungsional. Nah, kalau Anda lihat di sini beberapa hal ya di sidebar 1, ya, kita lihat bagaimana kombinasi latihan. Nah, ini sudah masuk pada intervensi misalnya pada situasi jika sudah terjadi kecelakaan, ya. Kemudian juga pada sidebar 2 ada high risk intervention. Nah, incorporate psychological informed practice. Nah, artinya kembali lagi di sini kita tidak berdiri sendiri, tidak bekerja sendiri, tapi terkait dengan interprofessional collaboration. Sampai misalnya di sini final disposition, ya di sini Anda lihat ya FCA, functional capacity evaluation, ya, dan juga kaitan dengan asesmen lain ya, baik yang dilakukan oleh fisioterapis ataupun juga oleh profesi lain. Ya. Pertama dalam ini kalau sudah mengalami kecelakaan kerja ya otomatis tentunya misalnya kaitan dengan dokter, ya, kemudian perawat yang khusus dalam bidang ekonomi, ya, kemudian konseling secara psikologi ya dari psikologi kerja, ya ini juga menjadi satu bagian yang penting. Nah, dengan prinsip tadi ya interprofessional collaboration ya, maka tentu saja pendekatan holistik menjadi penting. Ya. Sebagai suatu tim, maka kita bisa melihat bagaimana dan apa peran kita di sana. Ya, artinya kita tidak mengatakan semua peran ini bisa dilakukan oleh fisioterapis, tapi yang jauh lebih baik adalah bagaimana mensinergikan peran masing-masing sehingga ada kolaborasi. Dengan kolaborasi yang baik ya tentunya kita berharap bahwa akan menghasilkan output yang juga lebih baik pada para pekerja. Ya, jadi kita lihat misalnya ya, kaitan dengan physical agent, ya, exercise, kemudian counseling. Ya, kita lihat bahwa kita bisa berperan di sini, physical agent. Ya, kita bisa mempunyai peran exercise and training. Ya, ini mungkin lebih dominan oleh rekan-rekan kita dari psikolog. Ya, kemudian di sini ini yang jarang ya, belum banyak tersentuh, terkait dengan matching and job accommodation serta job analysis. Nah, sebenarnya peran kita apa? Peran kita itu sebenarnya seharusnya mulai dari rekrutmen para pekerja. Dilakukan pemeriksaan fisik, penilaian kapasitas fisik. Ya. Sejauh mana kapasitas fisik dia? Ya tentunya harus disesuaikan. Oh ini si A cocoknya di bagian ini misalnya. Ya, misalnya dia punya kemampuan kaitan dengan otot-otot postural yang bekerja dengan baik. Oh mungkin dia bisa bekerja pada pekerjaan yang lebih banyak berdiri. Ya, tapi ada pekerjaan lain yang ternyata, wah ini kalau dianalisis terutama pada lower extremity-nya, ya punya keterbatasan misalnya. Ya, oke, mungkin bisa ditempatkan pada pekerjaan yang lebih banyak duduk misalnya. Nah itu tuh contoh-contoh bagaimana job analisis ini menjadi penting. Nah, karena itu bagi kita juga menjadi penting. Dan langkah-langkah atau proses-proses ya selama Anda masih menjadi mahasiswa itu adalah bagaimana mengidentifikasi masing-masing jenis pekerjaan. Seperti yang sampaikan tadi, baik yang pekerjaannya formal ataupun formal. Ya, karena ini akan kita gunakan terus. Ya. Nah, karena itu dalam hal ini ya tentu bagaimana kajian secara biomekanik ya ini menjadi dalam tanda kutip senjata utama kita sih sebenarnya ya. Identifikasi pada setiap bidang pekerjaan. Ya. Nah, termasuk tadi ya matching and job accommodation. Ya, artinya begini. Kalaupun itu tidak dilakukan ya dan ini memang masih jarang dilakukan. Tidak banyak perusahaan yang memasukkan fisioterapis sebagai tim. Ya, ini tentu butuh usaha, butuh upaya yang keras dari kita bagaimana memperkenalkan hal ini. Tapi paling tidak ya, kalaupun itu belum terjadi, maka
ketika para pekerja ini mengalami masalah, maka kita semestinya dilibatkan. Oh, ini dia mengalami cedera tangan misalnya. Seharusnya perannya itu seperti misalnya di sepak bola. Ya. Di sana ada fisioterapisnya. Pelatih mengatakan ini layak main atau tidak. Nah, ini contoh. Ini contoh yang seharusnya juga dilakukan dalam kajian di ergonomi. Ya, tapi ini memang sekali lagi masih butuh tantangan berat dan luar biasa. Ya. Yang terpenting bagi kita adalah bagaimana memperkenalkan, memberikan atau menunjukkan kepada decision maker, ya, pengambil keputusan pada level manajemen tentang peran apa yang bisa dilakukan oleh fisioterapis. Nah, saya kira kalau bicara functional evaluation, ya, kemudian ergonomik dan human factor, ya ini saya kira juga menjadi domain utama kita di sini. Ya, sehingga dalam pendekatan pun juga akan sama, ya, pendekatan dimulai dari penegakan diagnosis, ya, treatment, exercise, administrasi dan lain sebagainya. Ini tentunya terkait dengan hal tadi, ya, interprofessional collaboration. Nah, apa saja sih hal-hal yang secara fisik yang harus dan mampu kita pahami? Ya, ada pasien yang dengan kondisi fisiknya mungkin mengalami nyeri. Mungkin dia mengalami pembatasan ROM. Mungkin mengalami penurunan kekuatan, penurunan kecepatan, penurunan dexterity, penurunan presisi. Tapi itu sebenarnya tidak cukup. Mengapa? Butuh hal yang lain seperti misalnya endurance. Mengapa endurance penting bagi pekerja? Pekerja dibatasi dalam jam kerja yang ada. Artinya selama jam kerja itu seharusnya dia bekerja sesuai dengan kondisinya misalnya. Ya meskipun di sela-sela bekerja itu tentu ada break, ya. Tapi paling tidak endurance ini bagaimana dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore misalnya dalam hitungan 8 jam, ya. Kalau dia di shift 1 misalnya kalau di pabrik, ya. Atau misalnya berikutnya jam 2 sore sampai jam 10 malam misalnya untuk shift 2. Atau pekerja lain jam 10 sampai jam 10 malam sampai pagi misalnya. Nah, ini kan contoh hal-hal yang pekerja itu butuh endurance. Ya, itu yang sifatnya fisik. Ya. Begitu juga misalnya dengan pekerjaan yang di kantoran misalnya, yang sifatnya formal. Nah, endurance ini menjadi penting, ya, karena ya mereka bekerja tentu dalam jam kerja yang sudah ada, ya, sehingga daya tahannya juga harus dipertimbangkan. Apalagi misalnya berbicara endurance tadi, ya, pekerja yang posisinya banyak berdiri. Ya, bagaimana mungkin mereka bisa berdiri kalau dia tidak punya dalam jangka waktu yang lama, ya, pengepakan misalnya sistem ban berjalan, ya tentu harus mampu untuk melakukan hal itu. Nah, endurance ya tentu juga harus ditunjang oleh kebugaran kardiovaskuler. Ya, contoh tadi misalnya istilah presentation, ya. Pekerja ini bisa datang tapi tidak produktif. Bisa jadi mungkin dia belum bugar. Tapi dia memaksakan datang untuk ke tempat kerja misalnya. Ya, maka tentu penilaian kapasitas bagaimana kebugaran kardiovaskular, ya, kemudian bagaimana kapasitas aerobik, bagaimana kaitan dengan toleransi jaringan, ini semua menjadi bagian penting. Ya, ini yang kita katakan sebagai physical worthiness, ya. Nah, ini yang tentu menjadi domain utama kita. Tapi ingat bahwa kita tidak hanya berada di sini, kita punya kedekatan dengan profesi lain. Ya. Nah, mengapa? Dalam kaitan dengan hal tersebut, ya, khususnya pada physical stress, maka ada 3 komponen yang mempengaruhi physical stress. Pertama adalah frekuensi. Frekuensi itu kita maknai misalnya begini. Ada orang yang dalam seminggu bekerja mungkin 1 hari. Mungkin ada yang 3 hari. Mungkin ada yang 5 hari. Atau bahkan ada yang dalam seminggu dia bekerja 6 hari. Itu kita maknai frekuensi. Nah, dalam hari ketika dia bekerja, ya, tadi saya mencontohkan dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore itu ada durasi. Ya. Dan dari jam 8 sore sampai jam 4 sore, seberapa berat dia bekerja itulah magnitud. Artinya secara sederhana kita mengatakan
semakin banyak frekuensi, semakin lama durasi, dan semakin besar magnitud, maka physical stress juga akan semakin besar. Itu prinsip. Ya. Jadi saya ulangi, semakin sering frekuensi, semakin lama durasi, semakin besar magnitud, maka stres fisik juga akan semakin besar. Ya, tentu. Ya, ada orang yang durasinya lama 8 jam, tapi santai pekerjaannya. Ya, ada orang yang 4 jam, tapi dalam 4 jam kuli panggul misalnya. Bisa jadi physical stress pada kuli panggul di pelabuhan. Ya. Apakah ada kuli panggul yang bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore terus menerus mengangkat mengangkat 50 kg dari satu tempat ke tempat lain? Tidak ada. Ya. Tidak bisa kita samakan dengan, karena sifatnya memang informal ya. Jadi sifatnya lebih banyak insidentil. Ya mungkin durasinya bekerja 2 jam. Tapi bayangkan, 2 jam dia berapa kali mengangkat benda yang beratnya 50 kilo. Dari satu tempat ke tempat lain mungkin jaraknya 50 meter. Berulang-ulang sampai dia bisa menyelesaikan. Itu durasinya singkat, tapi magnitudenya besar. Ya, nah ini yang saya kira juga harus kita pertimbangkan, dan kita tidak bisa tadi kembali mengatakan ya tentu harus melihat pada jenis pekerjaan masing-masing. Ya, karena ada memang pekerjaan yang durasi lama, ya, tapi magnitudenya kecil. Ya, sehingga ini juga menjadi satu hal yang perlu kita pertimbangkan. Oke, maaf sebentar ya. Sebentar saya sedikit ada tamu. Ada kan aku itu kepo sama cowoknya, nggak tahu tuh cewek anak beda ada tuh mereka tuh lewat perantara aku terus nih SS-in SG-nya kita SS-in terus sekarang kata aku ngapa ndak nina SG-nya dewe ndak aman ya nggak tahu anak beda capek enak tapi sekarang SS guys Ketahuan lah men SSDG. hah? Ketahuan lah men SSDG. Tidak. Iya kok? Iya. Coba SG aku. Tapi iPhone sama iPhone apa Android juga? Ya ketahuan lah deh. Aku bang. Maksudnya? Aku kalau nge-SS dia. Anjir. Coba SSG aku. Tidak apa perasaan. Sudah. Perasaan tidak deh. Nanti. Berarti kau diperbarui. Tidak kok perbaruin dewe ini biasanya. Kalau notif ya. Coba kau SS. Gak perlu kate. Yang di Yang suka-suka. gak kate tapi yang bisa. Coba yang di second. Ya. Di first biasanya.
dulu first. Bentar, di aku SS. Buat yang bagus tapi. Iya. Dekat start. Sorry. Udah. Kate. Biasanya itu tuh ada notif, biasanya ganti memang. Tapi di riwayat aku yang nyingok tuh kan ada tak yang misal kayak di pinggir-pinggir men-screenshot gitu. Yang dingin aja. Kate. Bagus lah. Bapak ada mampir. Oke, maaf ya tadi mendadak ada tamu. Ya, oke. Ya, jadi ini yang penting ya. Tadi bagaimana kaitan dengan beberapa aspek fisik ya. Jadi kalau kita lihat di situ ada dexterity, precision, endurance, aerobic capacity, lalu kemudian speed, strength, range of motion. Nah ini sebenarnya mengindikasikan kita tidak melihatnya sebagai apa ya sub XYZ ya, bukan itu maksudnya. Ya, tapi yang terpenting di sini adalah kaitan dengan ya kaitan dengan ini ya, jadi ini lebih menyederhanakan ya. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa secara fisik iya itulah domain utama kita, namun juga kita harus memahami ya, meskipun ini tidak menjadi keilmuan utama kita ya, tapi juga kita harus paham ya, tidak berarti karena bukan kompetensi kita lalu kemudian kita tidak harus mengetahui ya. Ini saya kira dalam sorry, tiba-tiba ada kucing. Oke, ya. Dalam apa yang kita kenal sebagai interprofessional collaboration, ya ini memang menjadi satu hal yang penting. Ya, pemahaman kita terkait dengan self esteem, self confidence, ya ini kan kita harus tahu. Kita harus, oh ini ternyata pekerja ini setelah mengalami cedera dan akan kembali bekerja, dia punya tingkat kepercayaan diri untuk kembali bekerja. Ya kan? Itu kan menjadi motivasi, ya, menjadi motivasi penting. Ya, dan ketika motivasinya penting, motivasinya tinggi, ya ini kan kita harus melihatnya dalam konteks yang dikenal dengan istilah biopsikososial. Ya. Artinya kita memandang pekerja itu sebagai bagian ya, satu kesatuan, tidak hanya secara fisik, tapi juga ada komponen biologis ya, tadi secara fisik, kemudian psikis dan juga secara sosial. Ya, bagaimana motivasinya, bagaimana orientasi kerja ini kita juga harus paham. Ya, ini kaitan dengan psikososial. Ya, bagaimana aspek judgment, pengambilan keputusan, reaction time. Ya, ini kan reaction time kalau kita tadi kaitkan bisa kaitkan dengan bagaimana speed, bagaimana dexterity, atau mungkin yang paling relevan dengan kita adalah fatigue, ya, kelelahan. Kelelahan itu sebenarnya ya, tinjauannya memang lebih karena faktor secara psikologis. Tapi kita harus pahami, kelelahan itu orang kan kita melihat dari misalnya orang itu lelah karena penimbunan asam laktat yang berlebihan. Ini kan domainnya sudah masuk domain fisik. Meskipun yang dirasakan itu adalah kelelahan sifatnya secara psikologis. Ya.
Nah ini yang saya kira juga kita harus pahami ya. Dan mungkin ya kalau Anda mungkin Pak Hilmi sudah menyampaikan ya disertasi beliau itu tentang fatigue ya. Ini yang saya kira juga menjadi satu hal yang menarik dalam kaitan dengan keilmuan fisioterapi. Ya. Nah ini beberapa contoh yang meskipun saya katakan tadi tidak mesti ya kita punya kompeten yang besar di sini ya, tapi kita harus paham ya. Nah, itulah sebenarnya di awal saya ingin menekankan tentang interprofessional collaboration. Ya, ini saya kira juga prinsipnya sama ya. Bagaimana persepsi reaction time, fatigue dan lain sebagainya, ya ini juga menjadi satu bagian ya, requirement for a task. Ya. Menjadi requirement, menjadi sesuatu yang memang itu mutlak harus diperlukan. Ya. Requirement ini kan artinya kebutuhan, apa saja sih yang menjadi prasyarat untuk melakukan suatu bentuk task pekerjaan, ya tentu dengan kapasitas pekerjaan masing-masing yang berbeda. Nah, kemudian kita lihat dari sisi evaluasi kognitif dan perilaku. Ya, jadi ini memang juga menjadi satu hal yang penting bahwa dalam pelaksanaannya kita mulai mengidentifikasi, ya, tugas dan tanggung jawab. Ya, kemudian bagaimana evaluasi secara kognitif, ya, kemudian bagaimana secara perilaku, ya, kemudian bagaimana secara kontekstual workplace factor. Nah ini yang di pertemuan ketiga ya kita akan atau di materi ketiga kita akan bahas ya maaf 2 atau 3 saya lupa ya terkait dengan workplace factor ya, karena ini menyangkut faktor-faktor risiko terkait dengan tempat kerja. Nah, dengan hal ini ya tentu di sisi lain ya juga ada penilaian tentang bagaimana kemampuan, bagaimana keahlian dan skill keterampilan dari para pekerja. Nah, dari sini kan tentu ada gap. Bagaimana kemudian kita mengidentifikasi gap dan mismatch ketidaksesuaian antara kebutuhan kerja dengan kapasitas pekerja. Nah, ini yang tadi yang kita bisa lihat di slide sebelumnya. Nah, dari sini kemudian kita bisa mengembangkan RTW strategies and opportunities, ya, pengembangan terkait dengan return to work, ya, strategi dan peluang untuk lebih cepat. Karena sebenarnya orang bisa saja kembali bekerja, tapi yang penting adalah bagaimana return to work itu sesegera mungkin. Tentu sesegera mungkin itu maknanya adalah dia sudah punya kemampuan, ya, tentu dengan penilaian terutama functional capacity evaluation yang baik, sehingga diharapkan akan memberikan hasil yang juga jauh lebih optimal. Nah, dari sini kemudian akan ada langkah-langkah atau strategi ya, baik yang sifatnya strategi di tempat kerja atau strategi dari tempat kerjanya, atau juga strategi yang melalui pekerjanya. Ya, jadi ini yang saya kira menjadi satu hal yang harus kita pertimbangkan ke sana. Oke, maaf sebentar ya. Aduh, hai.
Masih kuliah? Apa diam? Ya, oke. Maaf, saya tiba-tiba disconnect. Oke. Saya lanjutkan kembali. Ya, jadi ini yang tadi kita katakan harus ada langkah-langkah yang sifatnya strategis. Ya, strategis itu dalam arti ya punya sesuatu yang tidak saja langkah-langkah itu menjadi yang kita katakan step by step, ada list, tapi yang terpenting adalah bahwa langkah-langkah itu adalah yang memang sifatnya strategis. Strategis itu kan artinya kita mengarahkan agar upaya yang dilakukan itu bisa sifatnya efektif dan efisien. Ya, nah dari hal tadi, ya dari sisi fisik, kemudian psikologis dan juga secara sosial, nah kita bisa melihatnya sebagai suatu model konseptual. Ya, jadi tadi kita sudah melihat secara detail ya apa saja komponen fisik ya di bagian A ini, kemudian secara psikologis di bagian B, ya. Ya ini sebenarnya menggabungkan pada dua hal antara psikososial. Ya, saya kira tadi kita sudah lihat ya. Ini sebenarnya peran kita ada di mana secara apa namanya mayoritas, dan kemudian bagaimana kita mengkaitkan dengan peran-peran yang dilaksanakan oleh profesi lain. Ya, ini juga kalau kita lihat ya, dalam aspek interdependensi, ya maka kita melihat bagaimana aspek ya yang bisa terjadi terhadap para pekerja ya. Kita lihat mereka bisa dalam keadaan yang situasi atau kondisinya mungkin sakit, ya, kemudian rasa tidak nyaman, kelelahan, ya sampai kepada sesuatu yang dirasakan comfortable, nyaman, ya, kemudian healthy and safety. Nah ini tentu semua akan berdampak terhadap hal-hal yang kaitannya dengan efisiensi dan efektivitas dalam melakukan suatu bentuk pekerjaan. Nah, artinya tentu kita bisa mulai di sini. Anda lihat bahwa ada optimize ya untuk optimalisasi hasil, dan juga kita lihat ada feedback. Ya, feedback itu dalam arti ya apa yang akan dilakukan jika misalnya para pekerja ini mengalami masalah. Ya, nah ini yang tentu harus dicarikan solusi, ya, jalan keluar yang terbaik sehingga bisa meminimalkan resiko yang mungkin akan dapat terjadi pada para pekerja tersebut. Nah, satu model yang juga dikembangkan oleh Kumar ya, satu model yang dikenal dengan nama teori model rehabilitasi ergonomi. Nah, dari model ini kita bisa bahwa faktor lingkungan menjadi hal yang penting ya, kaitan dengan bagaimana seorang fisioterapis ya dalam kaitan dengan pasien, memandang pasien tidak hanya dari sisi fisioterapisnya saja, tapi juga bagaimana faktor lingkungan ini menjadi bagian penting. Dalam proses ya yang kita akan jelaskan nanti kaitan dengan work hardening dan work conditioning, salah satu hal penting adalah bagaimana pengkondisian. Ya, pengkondisian agar lingkungan ya pada saat melakukan proses rehabilitatif ini itu sedapat mungkin disesuaikan dengan lingkungan kerja. Ini memang tidak mudah ya. Tapi paling tidak bisa memberikan suatu hal ya, bahwa dengan pengkondisian itu mereka akan dibawa dalam situasi yang hampir real dengan situasi kerja, sehingga dengan simulasi ini akan membuat mereka merasa menjadi oke, ini relatif lebih mudah ya, dan pengkondisian ini memang salah satu strategi yang penting ya, bagaimana penyesuaian lingkungan. Nah, dengan hal ini maka tentu diharapkan dari sisi penanganan ya, dari sisi penanganan kita berbicara tentang treatment yang efektif. Nah, dari sisi lingkungan, fungsional ya fungsional, ya ini yang kemudian juga akan diharapkan proses rehabilitasi ya tentu dispesifikan bahwa rehabilitasi yang dimaksud dalam konteks rehabilitasi ergonomi ini bisa berjalan dengan baik. Nah, ada beberapa yang dapat dilakukan fisioterapis ya. Jadi kalau kita berbicara secara umum, ya maka sekarang kita lihat secara spesifik per fase. Ya, seperti misalnya pada fase akut, ya, immediate post trauma atau segera setelah terjadinya trauma,
Maka sama halnya dengan penanganan yang lain, kita bisa lakukan misalnya pada fokus untuk kontrol dan pengurangan inflamasi, ya, pada sendi, kemudian soft tissue, ya, swelling atau restriction, kemudian juga melakukan suatu proses stabilisasi dan menjaga lokasi tidur. Ini secara standar ya, khususnya kasus-kasus neuromuskuloskeletal. Ya, ini menjadi standar utama dan ini juga berlaku pada penanganan pada cedera para pekerja. Karena seperti yang kita sampaikan tadi, umumnya para pekerja mengalami cedera yang dengan neuromuskuloskeletal. Nah, fase kedua adalah post akut. Ya, pada post akut phase ini ya memang menekankan kepada keterlibatan secara manual. Ya, kemudian juga dilakukan latihan bertahap ya untuk peningkatan performa otot terutama, integritas dan mobilitas sendi serta fungsi motorik. Nah, juga dalam fase ini ya, fase kedua, latihan fungsional. Ya, latihan fungsional untuk peningkatan kemampuan melakukan terkait dengan komunitas dan reintegrasi kerja. Ya, ini yang saya maksudkan bahwa aspek secara sosial penting nanti kembali ke pasien dan bekerja kembali dengan pekerja lainnya, ya, khususnya dalam bidang yang sama. Tahap ketiga, phase. Nah, kalau di sini sudah mulai kondisinya membaik, ya, tapi fokus pada fase ini adalah lebih intens, ya, lebih intens, terutama pada sisi fungsional, aktivitas endurance. Kita sudah menjelaskan apa endurance menjadi penting. Nah, ini dilakukan pada fase reconditioning. Dan juga pengukuran kapasitas fungsional, ya, khususnya dalam status neuromuskuloskeletal. Dan akhirnya akan masuk pada fase yang terakhir. Fase yang terakhir karena fase ini dilakukan ya, pada situasi di mana sudah terdapat progres yang memuaskan sebenarnya pada fase sebelumnya. Ya, namun ya ini belum siap bekerja terkait dengan defisit fisik, fungsional dan perilaku. Nah, di sini belum penilaian status dengan functional capacity evaluation. Nanti di pertemuan ketiga kita akan bahas lebih tentang functional capacity evaluation ini. Ya. Nah, kemudian eksaminasi dan evaluasi progres treatment sebelumnya serta restorasi ya dalam kaitan dengan fisik dan fungsional agar aman untuk kembali bekerja. Nah, inilah yang tadi saya katakan istilah presentation. Mungkin fase ini belum tuntas, lalu kemudian pekerja ini memaksakan untuk RTW tadi, return to work. Ya, kemungkinan fasenya berada di sini yang seharusnya harus dituntaskan terlebih dahulu ya agar benar-benar aman untuk kembali bekerja. Karena tadi deism ini muncul, ya dia sudah merasa fisiknya baik, tapi tidak merasa aman untuk kembali bekerja. Ya sehingga seolah-olah datang ya, ke pabrik, ke kantor, tapi ya dia tidak bisa optimal, ya tidak bisa optimal untuk melakukan aktivitas pekerjaannya karena kondisi yang dialaminya. Nah ini secara sekilas tentang apa saja ya komponen dari FCA ya. Jadi komponennya ada klien atau patient interview, ya, ada pemeriksaan fisik, ya, interviewnya tentu tadi yang saya katakan tidak saja dari sisi secara medisnya, tapi juga dari aspek sosial dan vocational history ya, pekerjaan sebelumnya, kemudian sosial ya, dan lain sebagainya. Ya, kemudian juga maaf sebentar ya. Ya, oke ya. Jadi itu kaitan dengan client atau patient interview.
Kemudian kita juga di FCA ini ada physical examination ya, atau pemeriksaan fisik, lalu kemudian performa ya, pemeriksaan functional performance ya. Contoh misalnya kaitan dengan lifting, climbing atau manual handling misalnya. Nah kan yang berikutnya adalah bagaimana menginterpretasikan berdasarkan data yang telah ada. Ya ini ya kita lihat apa tujuan. Ya, jadi tujuan secara umum kalau kita dari functional capacity evaluation bisa bersifat prediktif. Ya, sifatnya bisa prediktif, kemudian juga bisa bersifat evaluatif dan bisa bersifat membantu yang diagnosis. Tidak prediktif dan juga yang pasti. Kita lihat masing-masing tujuan secara spesifik ya, goal objektifnya apa, seperti misalnya kaitan dengan decision making dan juga identification dan pengambilan keputusan terkait dengan return to work dan aspek yang terkait dengan legal ya, kaitan dengan fasilitas juga bagaimana deteksi ya, inilah hal yang secara umum. Nah, kita masuk pada yang kedua, yaitu work habit. Nah, tentu kita nanti akan membedakan apa yang kita sudah ini dan work habit. Jadi ini sifatnya ada di sini adalah kombinasi tim interdisiplin. Ya, jadi ya kita lihat di sana ada psikiatris, ada fisioterapi, juga ada occupational terapi, ya, dan tentu saja kalau disampaikan di sini as needed, ya, harusnya juga dilibatkan yaitu psikologis. Psikologis ini tentu memang Dia masalah mana anjir? juga vocational counselor dan profesional rehabilitasi yang lain. Nah, apa saja hal-hal yang dilakukan dalam program work hardening ini ya bisa sifatnya physical conditioning dan kemudian juga simulasi aktivitas kerja. Nah, ini saya katakan tadi bahwa lingkungan dengan pengkondisian ini memang menjadi yang ya, kemudian edukasi dan intervensi secara psikososial. Nah, kalau kita lihat work hardening ini bisa dilakukan ya durasi ini dari satu referensi ya, memberikan kita contoh bahwa durasi work hardening itu ya bisa misalnya beberapa jam dalam sehari, ya, tapi umumnya ya, maksimal 8 jam per hari yang bisa dilakukan selama 5 hari per hari. Ya ini tentu guidance yang diberikan. Artinya ya tidak semua ini kita harus mutlak diikuti karena sekali lagi bahwa sisi pendekatannya pun adalah sisi yang sangat individual, yang sangat personal. Sehingga tentu saja mungkin ada yang tidak bisa 8 jam sehari, mungkin ada yang tidak bisa 5 hari per minggu, yaitu sifatnya sangat individual. Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, work hardening ini adalah suatu program, saya mengutip dari American Commission for Accreditation of Rehabilitation Facilities. Ya, jadi ini adalah suatu program yang highly structured, jadi sangat terstruktur, ya, berorientasi pada tujuan dan individualized. Ini saya katakan tadi sangat individual. Jadi tidak bisa program itu bisa berlaku sama antara satu dengan yang lain. Kalau tadi dikatakan 8 jam sehari, 5 hari per minggu itu adalah indikator maksimal sebenarnya. Ya. Pada mereka yang sudah punya kemampuan sampai ke sana itu bisa saja dilakukan. Ya, jadi bayangkan kalau misalnya yang pekerja normal saja maksimal ya dalam jam kerja itu 8 jam ya dikurangi dengan waktu istirahat misalnya rata-rata 1 jam. Tapi juga di setelah itu tidak hanya istirahat dalam pas misalnya makan siang, tapi juga pasti disertai dengan hal-hal atau selainnya seperti ibadah. Nah ini yang tentunya juga kita harus pahami bahwa pada kondisi normal saja ya itu sudah dikondisikan sekitar 8 jam.
Nah, jadi ini yang terpenting bahwa sangat-sangat individual. Nah, program ini, mohon maaf, ada suara ini nggak yang mengganggu ya? Mesin pemotong. Kedengaran nggak ya? Maaf. Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Oke. Oh iya. Oke. Terdengar dengan jelas, Pak. Oke, jelas ya. Oke. Ya, ini karena kebetulan di luar ada lagi ada yang kerja. Oke. Ya, jadi ini sangat individual ya. Kemudian didesain untuk memaksimalkan ya, ability to return to work ya, kemampuan untuk kembali bekerja. Lalu kemudian mengadres isu terkait dengan produktivitas, ya, kemudian kaitan dengan safety, keamanan, toleransi fisik dan perilaku bekerja. Ya, jadi masalahnya memang tidak hanya kaitan dengan fisik saja, ya, tapi bagaimana misalnya isu-isu yang lain, ya, perilaku bekerja bahkan sampai ke sana, ya, ada rasa nyaman yang harus, rasa aman yang harus dilakukan oleh pekerja misalnya ketika nanti bekerja. Nah, kemudian juga work hardening ini adalah menjembatani deficient, residual, functional performance capacity, dan the job requirement. Nah, ini apa yang tadi kita bahas bahwa performa, kapasitas, kemampuan, ini pasti berbeda dengan job requirement, job demand. Kebutuhan, jenis pekerjaan dan kapasitas atau kemampuan fisik pekerja ini belum tentu matching. Ya, maka program-program yang desain tadi secara dalam bentuk strategis, langkah-langkah strategis baik dari sisi pekerja ya, ataupun dari sisi tempat kerjanya. Ini beli di mana nih? Beli. Ah? Kopi botolan. Maaf sebentar ya, saya harus menghubungi seseorang sebentar ya, beberapa menit lagi. Nggih, Pak.
Oh, sudah dong. Kaget anjir. Hah? No. Oh, nanti TikTok. Ya, oke, maaf. Ya, jadi tadi ya kita sudah menjelaskan. Jadi memang yang ada ini sinkron dengan apa yang tadi sudah saya sampaikan. Karena memang dasarnya itu adalah apa ya? Jadi saya tahu itu dasarnya dari CPD. Nah, seperti yang disampaikan bahwa CPD memang itu merupakan resume atau kesimpulan atau kajian ya, kajian dari berbagai referensi yang ada. Nah, fokusnya apa? Ya, kita lihat fokusnya secara biomekanik, ya, bagaimana pada sisi neuromuskular, sisi kardiovaskuler, ya, metabolik, functional behavior, dan vocational needs. Nah, ini ya, di mana kita berperan misalnya dari sisi biomekaniknya, ya, dari sisi neuromuskularnya. Mungkin kalau kita ada kemampuan tambahan dari sisi kardiovaskuler, ya, dari sisi fungsional. Yang lain misalnya behavior, kemudian vocational needs, rekan-rekan kita dari profesi yang lain yang lebih besar. Ya, nah ini ya, program ini dilakukan sesegera mungkin ya. Seperti saya katakan tadi, 7 hari pertama itu adalah hal yang krusial, sehingga tidak ada kata tidak bisa atau menunda. Ya. Karena yang kita katakan 7 hari pertama dan peran kita sudah mulai terlihat di situ adalah periode yang krusial. Dalam istilah ya, seperti misalnya di patologi itu kan kita katakan sebagai golden period. Jadi yang memang sesuai ya, targetnya adalah apa, kepada siapa ya, pekerja yang physical decondition, kondisi tidak mampu dan beberapa program dilakukan antara yang fleksibilitas, penguatan dan kemudian. Selain dari program yang sudah menjadi standar, maka juga bisa ditambahkan dengan treatment yang spesifik. Nah, ini kembali lagi karena sifatnya individual, ya, maka bersifat highly individual job specific training. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa semua sama diberikan fleksibilitas, diberikan latihan strengthening, diberikan endurance. Ya itu oke lah. Jadi itu menjadi standar. Tapi sekali lagi bahwa needs atau kebutuhan dari yang kembali menjadi. Oh, sampai sore ini. Ini bapaknya tidak capek ngoceh. Ya, oke. Ya, juga sifatnya terstruktur dan bertahap. Nah, ini menjadi penting. Jadi sekira apapun itu, kondisi bagaimanapun, pola pendekatan yang sifatnya sekuensial bertahap itu menjadi penting. Ya, dalam hal peningkatan physical and psychosocial work function. Apa saja di sana, seperti misalnya functional performance capacity, psychomotoric skill, ya, kemudian bagaimana kaitan dengan work habit and rules. Ya, sepertinya attendance, kehadiran, lalu kemudian compliance to safety instruction. Nah, ini juga penting. Ya. Nah, itu kita sering mengenal istilah ketiga, keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu kemudian bagaimana dengan work procedure, ya, prosedur kerja dan skill. Ya, bagaimana task completion melengkapi ya pekerjaannya, bagaimana pemahaman dia tentang quality standar, produktivitas. Lalu kemudian bagaimana interprofesional dan komunikasi skill, ya, baik dengan supervisor ya, misalnya posisinya sebagai pekerja biasa ataupun dengan peers, ya, misalnya sama-sama sebagai pekerja pada level middle ataupun level bawah misalnya. Nah, ini yang penting dipahami. Dan sekali lagi bahwa didasarkan kepada worker specific job demands and functional deficit. Jadi bagaimana penyesuaian antara defisit secara fungsional dengan kebutuhan pekerjaan yang nantinya kembali akan dilakukan oleh pekerja tersebut. Ya, tujuan utamanya adalah apa? To achieve, untuk mencapai in a safe and quick way. Ya, jadi yang saya katakan penting dalam situasi yang safe dan quick way, sesegera mungkin. Ya, a level of acceptable productivity for the competitive labor market. Ya, karena ini arahnya nanti kepada performa, ya, acceptable productivity, menyangkut produktivitas.
Lalu kemudian increasing confidence for the resumption of productive work, meningkatkan kepercayaan. Ya, durasinya per hari pada comfortable level, ya, secara bertahap, gradual meningkat ke full work level. Nah, apa keberhasilannya? Karena tadi in a quick way, ya, maka bagaimana tingkat return to work sesegera mungkin. Ini menjadi indikator. Ya, tapi perlu dipahami, kita tidak hanya berbicara bahwa dia sesegera mungkin, tapi yang terpenting adalah jangan sampai juga terjadi seperti tadi, presentism. Ya. Jadi sesegera mungkin dengan jaminan bahwa kondisinya memang menjadi lebih baik dan siap untuk kembali bekerja. Nah, yang kedua adalah work conditioning. Nah, kalau work conditioning ini memang spesifik. Saya mengutip pendapat yang dikemukakan oleh Afta, ya, karena ini memang sangat spesifik dengan fisioterapi. Kalau work hardening tadi memang ruang lingkup yang kita bisa banyak bekerja sama dengan profesi lain. Nah, di work conditioning ini adalah work related, kemudian goal oriented treatment program for subject with less complex condition. Jadi pada kondisi yang memang relatif tidak terlalu kompleks, ya, single disiplin, ya, dalam hal ini fisioterapis sampai 4 jam per hari, ya, jadi relatif waktunya memang lebih singkat, ya, bisa setengah dari work hardening. Dan apa saja targetnya adalah pada mereka yang mengalami keterbatasan pada function and work related physical conditioning intervention. Jadi hanya yang terkait dengan fisik, tidak termasuk behavior and psychological component. Nah, kalau tadi kan seperti misalnya komunikasi interpersonal dengan peer ataupun supervisor, ini kan sesuatu yang apa namanya melalui suatu proses interkolaborasi. Tapi kalau di sini memang lebih fokus pada aspek secara fisik. Nah, asesmennya apa saja? Ya, kita lihat ada FCA, ya, kita lebih detail nanti membahas tentang di FCA pertemuan berikutnya. Kemudian ya bisa cardiovascular endurance, ya. Kemudian misalnya FCA ini dengan beberapa indikator, ya, misalnya kemampuan lifting floor twice, horizontal wise twice, and wise to overhead, kemudian juga unilateral carrying karena ini memang sifatnya secara fisik, ya. Lalu kemudian yang lain misalnya pushing and pulling, ya. Jadi saya kira apakah perlu pushing atau pulling sangat terkait dengan job demand. Ya, kalau dalam pekerjaannya memang tidak memerlukan itu, ya saya kira kita bisa menggunakan indikator lain yang lebih relevan. Ya, elevated work, ya, pada pekerjaan yang sifatnya overhead, kemudian pada mereka misalnya sering melakukan pekerjaan aktivitas umumnya seperti misalnya mengangkat misalnya, ya, angkat-angkut, ya, maka bisa kita lakukan misalnya forward bending, ya. Kemudian yang lain seperti misalnya crawling, kneeling dan lain sebagainya. Jadi sampai kepada hand coordination. Jadi ini memang arahnya atau orientasinya adalah pada defisit secara fisik. Nah, juga pada beberapa kasus kita bisa menggunakan lagi-lagi pendekatan individual dengan work specific activities. Ya, oke, ini kriterianya, ya. Safety of administration, reliable job relatedness, dan practically and predictiveness, ya. Lalu kemudian kita juga masih bisa menggunakan FCA khususnya dengan physical demand, ya, pada jenis pekerjaan. Kemudian juga bagaimana menjamin desain rencana rehabilitasi dan pengambilan keputusan atau decision making terkait dengan return to work. Nah, ini hal-hal penting yang menjadi indikator dalam melakukan assessment, ya. Karena sekali lagi bahwa semua akan bermuara kepada return to work. Nah, apa saja peralatan yang digunakan? Ya, ini sangat terkait dengan kondisi, ya, di tempat atau di pabrik ataupun di kantor, ya. Ini saya kira ini juga menjadi penting. Nah, tentu sekarang banyak program wellness, ya, wellness kepada para pekerja yang tentunya harapannya adalah memfasilitasi ini. Nah, kalau fasilitasnya memungkinkan, ya, maka misalnya penggunaan gym and work simulation activities, ya. Jadi yang kita katakan mengkondisikan, mensimulasikan, ya, aktivitas yang terkait dengan lingkungan kerja, simulasi kerja. Kemudian pengaturan seaktual mungkin dengan lingkungan kerja. Nah, saya kira juga relevan dengan apa yang kita sampaikan tadi, ya, ruang konsultasi dan treatment tambahan. Nah, pada yang sifatnya outpatient, ya, pada pekerja yang kondisinya seperti itu, maka bisa dilakukan implementasi return to part-time work selama kegiatan dan juga
on-site work rehabilitation dan ataupun rehabilitation. Ya, jadi ini sangat-sangat tergantung pada ketersediaan ya fasilitas yang ada, sehingga ya misalnya itu tidak memungkinkan dilakukan di apa namanya fasilitas kesehatan ya di perusahaan atau pabrik atau di kantor yang bersangkutan, maka kita bisa melakukan modifikasi. Intinya adalah bahwa ini adalah suatu program yang targetnya memang pada mereka yang defisit secara fisik. Nah, intervensi ya, saya ingin kembali menekankan bahwa intervensinya pun juga sangat individual. Ya, bisa pada sisi strengthening, latihan strengthening, latihan fleksibilitas, kemudian endurance, lalu kemudian juga work simulation training. Ya, karena apa? Walaupun strength-nya sudah bagus, fleksibilitasnya sudah bagus, sampai kepada endurance-nya sudah baik, tapi tentu juga bagaimana simulasi kerjanya. Ya, karena ini nantinya mereka akan kembali bekerja. Ya, kita dalam quote-quote dalam hal ini ya tentu tidak mempertimbangkan sisi yang lain ya, karena sisi yang lain kita bisa kaitkan dengan apa namanya work hardening ya. Tapi pada kondisi ini ya work conditioning ya, pada kondisi tertentu memang tidak memerlukan work hardening, nah, tapi bisa dilakukan dengan work conditioning. Nah, ini tentu dengan syarat bahwa defisitnya memang tidak terlalu kompleks. Ya, defisit yang dimaksud di situ adalah defisit kaitan dengan aspek fisik. Oke, saya kira itu materi pertama. Sebelum kita lanjut ke materi kedua, apakah kita lanjutkan terlebih dahulu dengan diskusi atau gimana? Saya serahkan ke Anda. Silakan. Mau diskusi dulu materi ini? Kalau misalnya dilanjutkan saja bagaimana, Pak? Lanjut ya. Nggih, Pak. Oke. Baik, saya share screen dulu untuk materi kedua. Atau mungkin kita break dulu. Ya, ini jam 9.16 ya. Kita break sampai di 9.30 ya. Nggih, Pak. Ya, Boleh. oke. Nah, kita break dulu ya. Sekitar 14 menit. Cewek, aku cowok ini. Cewek.